Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini semoga kita sehat selalu, kemudian diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi izin untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan teman-teman semua. Kebetulan di sini hanya ada satu bapak ya, Bapak Kepala Sekolah. Jadi ada kegiatan, ada Pak Kuswandi. Terima kasih Pak Kuswandi dan ibu-ibu semuanya untuk waktunya. Untuk hari ini ada sedikit pemahaman atau pembahasan kita tentang pembelajaran. Pembelajaran di sini maksudnya adalah pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai disiplin terhadap siswa. Sebelumnya Neti memperkenalkan diri sedikit. Sebenarnya udah tahu karena kita sudah setiap hari berjumpa dan sudah beberapa lama juga berkumpul di SMK 1 Cimahi. Nama itu Netiawati. Kebetulan Neti sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9 untuk Pasaman Barat. Salah satu kegiatan yang dilakukan itu adalah namanya budaya positif. Budaya positif di sini bagaimana penerapan budaya positif kepada siswa, rekan sejawat dan lingkungan sekolah. Untuk yang pertama itu ada salam dan bahagia. Salam dan bahagia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiatu, Namo Buddhayana, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Dan untuk kegiatan hari ini kita itu akan membahas tentang budaya positif. Sambil kolaborasi saja, diskusi, tidak terlalu tidak terlalu formal, jadi kita bisa saling diskusi, saling membahas permasalahan atau kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Yang pertama ya, kalau guru itu ini adalah pertanyaan pemantik namanya. Kalau kita guru, biasanya kan memberikan disiplin kepada anak. Kalau kita meminta disiplin kepada anak itu, apakah kita yang duluan disiplin atau anak gitu? Jadi dalam pertanyaan pemantik kita, ada hukuman namanya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira apakah hukuman ini bisa mendisiplinkan anak? Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman untuk meningkatkan disiplin anak. Kemudian ada memberikan penghargaan. Apakah itu termasuk hukuman yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Maksudnya di sini, misalnya ketika anak tidak disiplin, kita kan memberikan hukuman. Hukumannya itu misalnya pagi-pagi ada anak telat, baca dulu surat pendek. Atau misalnya bersihkan lingkungan di luar kelas. Itu yang paling sering dilakukan oleh seorang guru. Itu adalah berupa hukuman. Nah, itu bukan tergerak dari hati anak. Jadi hukuman itu dia bisa, pertama katanya dengan adanya hukuman anak bisa disiplin. Bisa kayak gitu. Dengan hukuman kira-kira bisa nggak anak jadi disiplin? Belum tentu ya Bu. Kadang-kadang dia mendongkol di dalam hati. Dia tetap disiplin, tapi hatinya mendongkol. Jadi kalau dongkol itu akan terbawa selalu itu. Ketika itu dia laksanakan, tapi dia tetap
mendongkol, udah pasti dia ya. Terus gitu. Terus Terus. terus dia mendongkol. Kemudian katanya pemberian hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman. Kira-kira dia nggak Bu? Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Yang ketiga katanya memberikan penghargaan. Ini contohnya Cynthia ketika sekolah. Siapa yang datang pertama atau yang tidak pernah telat selama 1 semester, nanti ibu beri hadiah ini, ibu beri hadiah itu kira-kira bisa nggak memotivasi anaknya dengan memberikan penghargaan? Kita beri dia penghargaan, tapi ada tanda kutipnya. Ketika kita memberi penghargaan, jadi anak itu awak besok tidak terawih, dia dapat hadiah. Jadi dia ada yang karena ada hadiah, ada penghargaan. Jadi bukan dari dalam diri. Jadi kita maunya itu anak disiplin itu berasal dari dalam dirinya, itu kesadarannya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tahapan-tahapan dalam budaya positif. Dalam budaya positif itu ada disiplin positif namanya, ada nilai-nilai kebajikan. Ini nanti kita bahas nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bersifat positif. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Kita bahas sedikit-sedikit saja ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat dulu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Sebelum kita masuk ke sana, kita kan sudah menegakkan kedisiplinan di sekolah kita. Kadang-kadang kedisiplinan atau peraturan yang sudah kita buat itu ada masanya ketika kita melanggar gitu. Misalnya seperti Neti ya Bapak Ibu ya, pergi ke sekolah cepat-cepat biar tidak terlambat. Dari pimpinan itu juga ada seperti itu. Misalnya dia ketika kita disiplin itu juga ada sama dengan siswa. Disiplin kita karena takut hukuman, atau karena ada penghargaan dari pimpinan, atau karena ada dorongan dari dalam diri. Jadi kadang-kadang cepat datang dia nak terlambat nampak dia apa. Jadi kan ketika itu kira-kira apa yang ada dalam diri kita itu Bapak Ibu? Hukuman, takut hukuman. Takut dapat hukuman dari kepala sekolah misalnya ya. Takut kita dapat hukuman atau dipanggil. Iya, takut kita dipanggil kepala sekolah. Nah, jadi kemudian ada lagi kece apa? Siapa yang datang telat terus? Siapa yang hadir selalu hadir tepat waktu, nanti ada rewardnya di akhir semester. Itu termasuk penghargaan. Tapi maunya kita disiplin itu datang tepat waktu itu karena dari sendiri. Inilah yang 3 ini yang selalu ada dalam pikiran kita tentang siswa. Jadi dia disiplin itu seharusnya harus dari dirinya, bukan karena 3 ini, hukuman, penghargaan, dan motivasi diri. Tentang kedisiplinan ini kita setiap hari nampak kan, ada anak yang memang sudah terbiasa dari dirinya pagi sudah datang. Ada juga yang kadang-kadang dari rumah pagi sudah datang, tapi ke warung duluan. Berarti itu dari dalam diri ya, belum ada motivasinya. Inilah nilai-nilai kebajikan universal namanya, atau sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu ada
Salah satu manfaat yang saya peroleh dari program guru penggerak itu, kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti lebih ke diri pribadi kita. Pembelajaran yang saya peroleh dari CGP ini, calon guru penggerak, itu adalah kita sebagai guru itu katanya hanya menuntun. Kita menuntun siswa, tidak mengajari dia, tetapi kita menuntun bagaimana supaya anak didik kita itu menemukan kompetensinya. Dia bisa menemukan kompetensinya untuk kebahagiaan dia di masa yang akan datang. Kemudian dalam pembelajaran pun kita harus mengikuti alur kodrat anak ini. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Berarti kita zamannya harus kita ikuti gitu. Tidak monoton itu saja. Ketika zamannya semakin maju, berarti kita harus mengikuti anak itu. Nah, di sini katanya dihukum oleh penghargaan. Kembali ke tadi lagi, teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika kita melakukan sesuatu karena penghargaan, berarti kita pun dihukum oleh penghargaan itu. Katanya penghargaan yang kita harapkan itu menurunkan kualitas kita. Mulai itu dia rajin, dia penghargaan dari apa? Berarti kualitas kita sudah diturunkan kan? Kemudian berarti hanya sebatas penghargaan dari pimpinan. Nah, yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi kalau kita sudah dikasih bapak penghargaan, yang itu baik, ini disiplin, hanya sampai di situ saja lagi, tidak melakukan kreativitas berikutnya. Dan yang terakhir, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, berarti motivasi dari dalam diri kita. Bapak Ibu, sekarang ini ada sedikit tugas ya. Tugasnya sebenarnya sederhana, sambil diskusi saja. Kayaknya Bapak Ibu tegang kali. Padahal sebenarnya kita bisa diskusi secara tidak formal ya Pak Kus ya. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi katanya. Ya, dikasih dulu soalnya ini. Ada 7 soal ya. Nah, boleh dikomentari sedikit, misalnya mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, Bapak bisa memilih atau Ibu, dia termasuk konsekuensi atau hukuman. Pak Bos, penanya ada disediakan Delvia ya. Desi, kamu yang warna apa Kak? Terserah aja, pink aja lah ya. Kita diskusi. Pernah Pak Bos menyuruh anak mencatat sampai 100 buku itu? 100 kali. Iya. Jadi disuruh anak mencatat, saya tidak akan terlambat lagi. Kita nggak ada pena tadi. Jangan penting kita. Nah, yang kedua katanya mengelilingi lapangan. Siapa yang pernah nih waktu sekolah nih?
push up. Kalau Miki paling sering ini menyuruh anak push up kalau telat nih. Tulis ya, misalnya kan kalau muatnya dua saja Bu. Misalnya nomor 1 mencatat, itu tuh termasuk hukuman atau konsekuensi. Buat poinnya saja tuh 1, 2, nggak usah buat soalnya. Buat aja poin 1 hukuman, poin 2 konsekuensi. Pindah ada sini. Nih. Kamera aja ya. Jadi nampak nanti apakah Neti termasuk guru yang mana ya? Apakah guru yang sering memberi hukuman atau guru yang memberikan konsekuensi kepada siswa? Ada ya? Orang banyak aku nangis. Desi yang mana ya? Yang paling sering dilakukan ini? Hukuman atau konsekuensi gitu. Langsung ada jawabannya. Delvia jangan mencontek. Kenapa berbaca ini? Kita baca semua. Gak apa-apa. Kebetulan dalam diskusi kemarin dengan Bapak Bapak Ibu praktek, pengajar praktik, fasilitator. Neti termasuk guru yang paling sering memberi hukuman. Sedikit-sedikit push up, sedikit-sedikit bersihkan ruangan. Berarti kita termasuk guru yang sering memberi hukuman. Nah, udah selesai. Nah, kita lihat yang pertama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba sini yang kedua sini. Yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat Hukuman juga. Delvia? Hukuman. Yang ketiga. Desi? hukuman Bu. Hukuman. Murid diminta untuk push up juga hukuman. Ada yang konsekuensi di sana?
Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret juga termasuk konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Nah, kita nggak ada lapangan basket ya, tapi lapangan apa? Nah, kita lihat ini jawabannya. Nah, ini jawaban dari pertanyaan kita itu. Mencatat itu termasuk hukuman. Lari hukuman. Push up hukuman. Konsekuensi mengganti kertas teman, membersihkan tumpahan, dan lari menuju lapangan basket karena terlambat 10 menit. Betul semua? Bagus, salah satu yang mana? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk terjadi kecelakaan dianggap sebagai hukuman karena konsekuensi. Kali ini karena terjadi kecelakaan, konsekuensinya adalah lari, itu memang bagian dari kecelakaan. Nah, tadi kan udah nampak di sini ada contohnya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kira-kira sekarang siapa dari bapak dan ibu yang bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Nah, mungkin kalau hukuman merupakan sanksi akibat kelalaian disiplin yang dilakukan atau tidak melaksanakan disiplin yang ada sehingga diberi sanksi atau hukuman kepada dia. Sementara kalau konsekuensi adalah akibat kesalahannya sendiri, dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Seperti tadi adalah mencoret pekerjaan temannya, konsekuensinya ya diganti, bukan hukuman tapi konsekuensi apa yang dilakukan. Terima kasih Pak Kuswandi. Kita bisa lihat sama-sama kalau hukuman dia yang melakukannya sendiri, kesalahannya itu kan istilahnya untuk dia sendiri, dia yang melakukan untuk dia. Kalau konsekuensi dia berhubungan dengan orang lain. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu katanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi yang menyakitkan ya, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi saja tetapi tidak menyakitkan. Kalau kita memberi hukuman membuat anak itu sakit katanya, fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Nah, misalnya seperti ini Pak Kos. Ketika kita menghukum anak untuk ketika dia terlambat kan, kita hukum dia. Kita suruh dia membaca surat pendek. Berarti itu anak itu sakitnya katanya fisik maupun hatinya sakit gitu. Dalam jangka waktu yang lama. Ambo kalau di buku terlambat pasti dihukum itu. Lama teringat sama dia gitu. Itu ya hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman saja, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Katanya hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kenapa tadi mereka? Iya, bahaya. Jadi kalau kita memberi hukuman, anak itu menjadi membenci kedisiplinan. Misalnya tadi kan, kalau kita menghukum dia karena datang terlambat, dia sampai ke hatinya, gitu. Kualitasnya juga menurun, malunya itu yang tahannya. Jadi kita membenci kedisiplinan anak itu jadinya kalau kita memberi dia. Jadi kita termasuk guru yang sering memberi hukuman.
kemudian kalau ada hukuman itu sudah termasuk ke paksaan. Selalu dia dipaksa. Karajuan tugas Iko. Kalau tidak di karajuan beko ibu hukum, atau misalnya ibu gue alfa atau gue cabut, berarti kan dia sudah dipaksa gitu. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kira-kira ini kita tanya ke guru BK-nya lah ya. Apa maksudnya itu kira-kira Pak Gus? Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau dia diberi hukuman. Kalau dia diberi hukuman, mendorong dirinya untuk menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia dihukum, dia merasa sakit, Teraniaya ya karena disiplinkan. Merasa tidak berharga. dia itu merasa bahwa itu diperlukan, Lalu kurang dihormati ya mereka ya. walaupun sebenarnya dia telah melakukan Kesalahan. Jadi dalam hal ini di disiplin yang dilakukan, kita harus lebih banyak mengambil konsekuensi dari perlakuan atau tindakannya ketimbang pelaksanaan hukuman terhadap para peserta ini. Kemudian katanya kalau kita memberi hukuman itu konsep diri yang buruk. Katanya itu sampai tua nanti loh Bapak Ibu. Kalau kita sering memberi hukuman sampai tua, di sekolah iya dia disiplin, tapi di rumah dibalasnya ke anak. Ya bagus WK. Dia balas. Batinnya belum selesai. Iya, jadi dia balaskan di rumah ke anak, ke suami. Jadi dibikin disiplin di sekolah, tapi di rumah sampai tua. Kalau kita sering mempukul, nah itulah itu ilmu yang didapat ya. Kemudian katanya anak itu belajar hanya untuk menyembunyikan kesalahannya kalau dia sering dihukum. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, ini yang paling sering ini. Kalau hukuman itu kadang-kadang kan kita suruh berdiri di lapangan. Macam lihat banyak itu. Berarti dia merasa malu, sangat malu gitu. Ketika dia atau berdiri di depan kelas saja lah, pasti pintu ditutup. Atau di pintu bukan apa dek kawan sama malu. Walaupun istilahnya dia sudah bersalah, tetapi itu hal yang sangat memalukan. Itu yang hukuman ya. Kalau konsekuensi katanya kita bisa menghargai anak untuk disiplin. Kemudian ada stimulus juga, ada rangsangan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau konsekuensi itu kan berarti kita buatnya secara bersama ya, tidak beda. Yang beda. Oh, boleh itu. Boleh beda. Sebenarnya ada waktu tanya jawabnya ya, tapi jangan saya boleh kan? Tadi waktu Ibu menyampaikan pernyataan apakah ini kita kan milih dari kata ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Saya sebenarnya kesulitan. Sebenarnya apa sih beda antara hukuman dan konsekuensi sebelum tadi dijelaskan lebih jelas lagi sama Pak Bos ada benang merahnya. Kalau hukuman itu hanya lingkup dengan dirinya sendiri aja gitu. Kalau konsekuensi ada melibatkan orang lain, dia makanya harus diganti kah atau apakah atau diperbaiki lah, karena itu bukan punya dia, punya orang lain gitu. Dan yang satu lagi benang merahnya yang nampak sama saya di sini antara hukuman dengan konsekuensi itu sebenarnya tipis aja gitu. Bisa saja hukuman itu, bahkan saya banyak memilih konsekuensi malahan. Dan bisakah hukuman yang awalnya itu kita anggap hukuman tapi bisa menjadi konsekuensi kalau di awalnya itu kita kasih kesepakatan kepada anak gitu. Oh bagus mereka. Nah, itu nanti kita materi kita selanjutnya ya. Ya karena bisa saja kan misalnya kalau seandainya kita bikin kesepakatan ya, kalau terlambat 10 menit Ananda disuruh untuk membuang sampah di sekeliling goa gitu. Tapi dari awal udah dikasih tahu, jadi tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa menyakiti diri sendiri karena itu adalah konsekuensi dia yang melakukan kesalahan.
Terima kasih Bu Eka. Sesuatu hal yang sangat bagus sekali ya Bu Eka. Tadi kata Bu Eka, hukuman itu bisa menjadi suatu konsekuensi apabila kita menyepakatinya secara bersama-sama dengan murid di awal semester ya, kalau nggak di awal pembelajaran kita lah. Misalnya seperti ini, hari ini PWM kita pertama, kita buat peraturan kelas ya. Nah, ada kontrol kita terhadap anak-anak. Jadi siapa yang telat 10 menit, konsekuensi kita apa? Boleh misalnya dicatat, boleh bersihkan apa, tapi kita sudah buat dari awal. Nah, hukuman bisa menjadi konsekuensi. Itu namanya nanti materi kita berikutnya tentang keyakinan kelas. Berarti kita membuat suatu keyakinan kelas dengan anak-anak, tapi yang bernilai positif. Misalnya tadi kan tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau masih ada kata tidaknya Bu Eka, berarti itu masih peraturan dia. Berarti kan masih ada tidak boleh, berarti masih peraturan. Kalau keyakinan kelas yang kita buat dengan anak-anak, datang tepat waktu. Kalimatnya lebih dipositifkan kalimatnya ya. Jadi segala sesuatu itu kesepakatan kita dengan siswa. Itu namanya nanti keyakinan kelas. Diharapkan kita bisa membuat keyakinan kelas ini dengan anak-anak kita di awal semester. Setiap guru mapel maunya buat keyakinan kelas itu kan. Jadi kita tidak merasa terbebani lagi. Because karena hukuman dia merasa bersalah, tapi kalau sudah ada peraturan yang dibuat bersama-sama, dia menjadi belajar konsep diri yang baik pun dia belajar. Iya. Jadi sudah mencoba Bu Eka tentang keyakinan kelas ini kan. Jadi setiap kelas itu dibuat. Jadi ketika kita masih ingat keyakinan kelas hari ini anak-anak, keyakinan kelas yang kita sudah buat, jadi yang baju keluar, yang pakai gelang, pakai kalung, aksesoris yang tidak ini sekarang yang banyak. Tapi kalau anak AKL tapi memang penampilan kan, tapi tidak boleh terlampau minor. Tidak boleh terlampau minor. Kalah lo gurunya ya Bu. Nah, kita lanjutkan itu restitusi lagi. Berarti kira-kira Bapak Ibu udah bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi tadi? Sudah. Termasuk guru yang manakah kita? Yang sebelumnya kira-kira termasuk guru yang mana? Ya? Yang sering memberi hukuman atau yang konsekuensi? Kalau udah ya sebenarnya sudah melaksanakan konsekuensi sudah, tapi belum sepenuhnya karena kadang-kadang lupa memberikan kesepakatan di awal pada Jadi saya rasakan juga di rumah kesepakatan sama anak-anak ya, gitu kan. Ya. Kalau misalnya dia udah tahu konsekuensinya itu pokoknya apa konsekuensinya dia terima gitu karena dia tahu dia salah gitu. Karena udah ada tahu dari awal ini salah ini benar gitu kan. Jadi udah ada lah kesepakatan kita, keyakinan kita dengan anak-anak. Nevin juga begitu mereka di rumah memang termasuk guru yang sering memberi hukuman, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan keyakinan kelas lagi supaya sama-sama enak antara kita dengan murid. Ibu batin pula yang sama anak ya sampai tua adanya Bu ya. Terus Bu mengenai misalnya kan kita setiap pagi itu kan ada anak yang terlambat push up kan Bu. Saya belum mendapatkan belum ada mendengar di sekolah ada informasi itu, berarti itu hukuman gitu ya Bu? Iya, termasuk hukuman ya, bukan konsekuensi. Bukan. Kalau konsekuensi kan harusnya udah dikasih tahu sama anak-anak kalau terlambat konsekuensinya ini belum. Iya, tapi itu termasuk hukuman. Hukuman yang efeknya luar biasa ternyata. Iya. Kasih Beka. Nah, kita lanjut lagi, ini ada restitusi. Proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini masalah juga mereka. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid itu kembali dia ke arah yang baik bagi murid. Misalnya, ketika ada anak melakukan kesalahan, ini kan guru BK kita ada 2 di sini nih. Ketika kita melakukan kesalahan pada anak, kadang-kadang guru itu kan langsung memanggil, menjudge anak itu. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Nah, jadi kalau dalam restitusi, ketika ada anak bersalah itu, kita harus melakukan 3 proses terlebih dahulu. 3 proses ketika kita memanggil anak. Nah, ini yang tadi ya, WK ada konsekuensi, hukuman, dan ada restitusi katanya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, iya. Netral hanya sampai netral ternyata mereka. Ada lagi yang lebih baik yang harus kita pilih. Iya, ada lagi itu yang restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan katanya. Menguatkan murid. Berarti kalau menguatkannya, ketika anak ada masalah, kita tanya dulu. Menguatkan dia, jangan langsung menyalahkan anak itu. Nanti modal dia boleh dikirim kayaknya. Karena saking menariknya. Iya. Pasti karena hukuman ini. Kemudian ada katanya korban mendapatkan ganti. Nah, nanti kita lihat Pak Kus ya. Kemudian murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Penguatan ini yang perlu mereka ya. Mereka perlu penguatan dari guru-gurunya. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sampai ke anak atau murid itu menghormati orang lain. Ini restitusi ciri-cirinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Ada tawaran. Nah, kalau misalnya belajar dari kesalahan itu, nanti kita tanya dulu kalau ada masalah, kenapa kamu panggil ke ruangan ibu? Biarkan dia yang menjawab. Bu, saya mendukung. Jadi dia yang belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran. Kita memberi tawaran kepada dia bagaimana solusinya. Pak Kus mengancam. Bapak udah tidur Pak Kus. Boleh Pak Kus, boleh. Kasih apa? Desi boleh dicicipi, minumnya juga ada, donat juga ada. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik, fokus. Nah, kita lihat ya. Nah, ini yang tadi Bu Eka yang kan kita bahas ya tentang keyakinan kelas. Ada lagi Bu Eka, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, ini kita lihatnya. Mengapa kita harus menggunakan helm? Kenapa harus menggunakan helm Pak Kuswandi? Untuk keamanan dalam berkendaraan. Untuk keamanan dalam berkendaraan. Ada lagi. Ada lagi baik apa tuh? Karena nanti di takut di BRI polisi itu termasuk itu peraturan bagus. Kalau bagus tadi itu sudah keyakinan dia nggak pakai helm mau bekocak. Wah, ambunan. Berarti mereka bagus, jawabannya bagus juga karena dia mengikuti peraturan. Ini memakai masker, mencuci tangan. Kira-kira itu apa itu? Kalau dari corona, zaman corona kita ya. Ada juga anak yang karena peraturan beko tinggal COVID sawah itu ya. Padahal itu untuk kesehatan kita. Mengapa kita harus datang tepat waktu katanya? Ada karena peraturan, ada karena keyakinan kita tadi. Ini budaya positif ya. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan yang positif. Ini lagi Pak Pus.
Karena Pakku satu orang yang laki-laki ya sering disebut. Nah, ada kesepakatan kelas katanya. Kesepakatan kelas ini kami guru dan murid saling menyayangi. Itu anak TK ya Pakku? Jangan saling menyayangi lagi. Artinya yang positif. Iya ada apa yang positif boleh lah. Kita lihat peraturan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Ini adalah peraturan. Kita lihat kasus ya. Kita diskusi lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kamu yang tadi kalau mengembalikan buku ke tempatnya itu termasuk apa itu? Kan peraturan kelas. Kamu, tapi kalau awak minjam buku kan sendiri ini boleh. Boleh kok, jangan lupa. Nah, mereka misalnya, kamu sini lah. Kalau kita minjam buku kembalikan ke tempatnya itu berarti apa yang ada dalam diri kita itu? Ada rasa pintar Bu Siti ini. Bu Neti yang lelet. Makanya banyak ilmu kita maunya dicari-cari tempat lain. Dan diskusi dengan rekan sejawat. Pelajaran Kami kan dapat hal yang baru juga dari acara ini kan. Ya Bu Desi, dilarang mengganggu orang lain. Apa sisi positifnya itu? Kalau tidak boleh mengganggu orang lain berarti kita Juga tidak ingin diganggu. tidak ingin diganggu. Berarti kita harus ada saling Menghargai. menghormati. Boleh lagi isi ya sekitar 10 menit. Boleh dicicip-cicip makanannya. Kadang-kadang nak Bu Eka, pakai masker kalau ada lewat karakter polisi pakai masker. Padahal pakai masker itu sangat perlu untuk menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang lain. Meskipun tidak dalam zaman corona Iya. jalan-jalan. Ya debu kan sekarang banyak. Debu juga Debu menjaga kesehatan lah. Nah, kalau untuk anak SD katanya jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti itu untuk apa itu? Kalau keselamatan. Kalau anak sengkang kayak lagi. Dosa. Maksudnya kalau membuli itu membunuh karakter banyak. Pasti nampak kawannya pasti aku takut. Ya, sudah mengantuk. Jadi jam
Ya dari selfie kok apa dah? Itu. Dan sekarang kita minta kepada temannya kalau dia bisa kita coba menelaah juga tentang peraturan dan keyakinan kelas ini. Siapa yang bisa? Boleh. Silakan Pak Kuswandi. Baik. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Neti bahwa ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang lebih bagus dan lebih utama itu sebenarnya adalah keyakinan kelas. Seperti yang sama-sama kita lihat di depan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Kalau dia yang memiliki keyakinan di kelas, keyakinan kelas adalah dia bertanggung jawab untuk mengembalikan atau meletakkan kembali buku ke tempat semula. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau ada keyakinan kelasnya seharusnya adalah dia itu menghormati sesama warga kelas, saling menghargai, tidak boleh mengganggu. Jadi dilarang mengganggu artinya kita yakin bahwa mengganggu itu adalah implikasi buruk. Dia yakin bahwa harus menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, dia cinta disiplin, tepat waktu, tidak molor-molor kalau sudah ditentukan waktunya. Sebelum dimulai pembelajaran dia sudah datang. Artinya dia itu adalah mencintai disiplin begitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan sebagaimana kita tahu adalah merupakan program seluruh sekolah anti kekerasan atau anti bullying atau anti perundungan. Nah, itu peraturannya. Kalau keyakinan kelas dia suka damai atau mencintai kedamaian. Begitu. Kemudian bergantian dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturan. Kalau peraturan yang dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya sebenarnya adalah narkoba adalah musuh bersama. Begitu kan. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Harus berbudaya dia untuk antri dimanapun, baik di sekolah, di pom bensin dan lain-lain. Gunakan masker. Nah, peraturannya adalah gunakan masker adalah berarti cintai kesehatan. Masker dalam artian supaya tidak kena debu, tidak pilek. Kalau dulu adalah menghindari penularan COVID-19, tidak hanya kenyamanan bagi diri sendiri, tapi juga kenyamanan untuk orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor supaya jangan terpeleset. Artinya keyakinan kelasnya adalah jaga diri. Jadi itu menurut saya Bu Neti. Mudah-mudahan ada koreksi atau yang lain-lain. Silakan dievaluasi lagi apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Neti. Ya, terima kasih Pak Kuswandi atas
penjelasannya. Lihat sama-sama lagi ya. Jeng jeng jeng. Ya. Yang pertama tadi, berarti ada rasa tanggung jawab. Apa yang disampaikan Pak Kus sudah sesuai. Saling menghormati, ada menghormati orang lain untuk keselamatan, kesehatan. Kemudian bergantian itu termasuk sabar ya Pak Kus ya. Kemudian gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari untuk keselamatan dan keamanan. Dan kita tepuk tangan untuk Pak Kuswandi. Alhamdulillah sudah bisa dia membedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan kelas. Mudah-mudahan ke depannya kita jadi jauh lebih baik. Nah, lagi kebutuhan dasar manusia. Ada gambar loh katanya Pak Kus. Berarti kita butuh kasih sayang. Dengar itu ya. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ada diterima Pak Ilham. Kemudian ada penguasaan. Nah, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan. Itu yang menyebabkan kita bisa bertahan hidup. Jadi nggak kesenangan sini dok. Ada kasih sayang, ada kebebasan. Maksud kebebasannya Pak Kus, jangan terlalu bebas ya. Kebebasan itu bebas untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Jadi untuk bisa bertahan hidup harus ada 5 kebutuhan dasar ini. Harus ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Biko, ditiwa ado. Tapi ado aneh. Ado aneh nggak bisa balik berlanjut 1000 kan ada sehari aja. Tadi kan nggak lepas. Kebutuhan apa kesenangan dia itu manduan titik ya, tapi nggak dilanjut gitu. Akhirnya duitnya udah banyak, tapi timbul dulu ya. Jadi kita juga butuh semuanya. Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Ya Mulira ini udah ada kasih sayang ini. Selalu disayangi. Ya, kan dia sebentar lagi sini tunggu. Apa dulu? Jessy menunggu waktu untuk disayangi. Ini lagi. 5 posisi kontrol lagi. Ini Bu Eka. Kita guru itu ada 5 posisi kontrol kita. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sama ketika Neti mengungkapkan perasaan mereka, ternyata posisi kontrol Neti itu paling sering itu menghukum juga. Kenapa menghukumnya? Kita sering kalau nasab kamu. Kita menghardik dia. Ternyata menghardik itu sampai ke otak. Hardikan kita itu sampai ke otaknya. Jadi itu kita termasuk guru yang penghukum lah gitu. Jadi kita menghardik, menunjuk, menyakiti hatinya. Nah, kemudian itu kan kalau penghukum katanya guru yang suka menghardik, menunjuk, menyindir katanya lagi. Menyindir anak misalnya. Kemudian ada guru katanya pembuat rasa bersalah. Itu berceramah, mengatakan pembuat rasa bersalah seperti ini. Misalnya, malah kok berkata kotor kayak gitu. Mengawak, lalu sempat anak menjawab tapi diteror terus dengan ceramah kita. Itu namanya guru yang suka membuat rasa bersalah. Kemudian guru yang posisi kontrolnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Saya kayak ikut dong. Pak, mana Pak kerja dalam iya Bu, ini emak sakit. Atau bisa iya Bu, ayah lo sakit leh. Guru ini yang memberi anak misalnya guru yang membantu alasan untuk muridnya, guru yang berteman terlalu dekat dengan siswa. Kemudian ada guru katanya yang pemantau.
menghitung dan mengukur siswa ini, mengukur dia. Kalau siswa itu equal gitu. Nah, itu posisi kontrol. Dan sebaiknya katanya kita guru itu sebagai manajer. Manajer itu mengontrol diri. Bisa kita mengontrol diri kita, bisa kita mengontrol siswa. Kalau nanti untuk sementara katanya lebih banyak menjadi posisi kontrol yang menghukum gitu, menghukum siswa. Aduh, kita lanjutkan ini 5 posisi kontrol. Gasnya lagi. Jangan lagi bu. Sampai kita dengan tugas ya. Nah, saya kecewa dengan kamu. Mana soal? Soalnya nggak ada, langsung aja tapi ini pernyataan katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tapi ketika ada guru yang mengatakan saya kecewa dengan kamu, anak itu akan merasa bersalah. Apa kecewa ibu jawab ya? Jadi kan kayak gitu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Salah kamu ini. Kadang-kadang di sekolah tetangga main lah. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Katanya kurang baik juga itu. Belum lagi ya bu ya. Iya. Demi ibu atau demi bapak itu memang kurang baik. Harusnya untuk diri sendiri. Iya. Kebahagiaan sekolah. Iya. Kita tidak boleh terlalu dekat. Kita hanya menuntun dia untuk menemukan kompetensi-kompetensinya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti ini penghargaan kepada anak. Berarti kita memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah yang manajer. Kita diminta menjadi seorang manajer. Itu kan urutan ya tadi. Bukan, apa bu? Bukan urutan yang harus kita Enggak. Yang paling apa? Manajer. Kita sebagai 5 posisi kontrol itu kita diharapkan sebagai manajer. Nah, kita kembali berita ya. Nih. Ya, 5 posisi kontrol ini kita baiknya itu berhasil atau sukses itu kalau kita menjadi manajer, menghargai diri sendiri, menghargai anak, itu mereka ya. Bergerak antara ini segitiga restitusi tadi ya. Kalau kita menghadapi anak yang punya masalah, kita harus melakukan segitiga restitusi namanya. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan siswa. Menstabilkannya. Kalau ada anak salah, kok stabilkan dulu jiwanya. Kita stabilkan dia. Duduk dulu yang tenang, duduk yang bagus, atur nafas. Dia minum dulu. Kita stabilkan dia dulu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi harus kita stabilkan dia dulu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Seperti itu kan kalau awak ada dasar kayak kita yang benar. Seperti kita lah yang benar. Jadi kita harus menstabilkan dulu katanya, menstabilkan identitas anak itu. Jadi ketika kita manggil anak, kita stabilkan, kita tenangkan dia. Kemudian setelah kita stabilkan, kita validasi kebutuhannya. Atau misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya anak melakukan kesalahan, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Apa alasannya? Jadi kita memvalidasinya. Maka atau di sini ada katanya apa yang kamu butuhkan. Kemudian, jadi istilahnya mereka tidak langsung memarahi dengan belum ditanya lagi tapi apalagi kalau ada kita rasa rame kan. Iya, sidang. Iya, kayak ada anak di Padang kan.
dilecehkan oleh kepala yayasan yang menanya itu banyak, Bu. Itu ditangani apa? Itu ditangani apa? Itu ditangani. Terpojok. Iya, jadi kan anak tidak stabil nih, Wai. Karena lah banyak yang menanya. Itu salah satu kesalahan kita juga. Dan yang terakhir, segitiga restitusi kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah yang segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi anak yang bersalah. Merefleksi ya. Merefleksi diri. Kita sudah panjang lebar, sudah banyak bercerita, sudah banyak juga mungkin ada kolaborasi, diskusi dengan teman-teman. Sebelum tutup istilahnya kegiatan kita hari ini, kira-kira ada nggak yang bisa merefleksi kegiatan kita yang sudah 1 jam inilah. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Mungkin dicoba dulu ya Bu ya, memberikan refleksi. Refleksi itu sama dengan feedback Bu. Ya, feedback. Saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang Ibu berikan untuk ikut dalam memberikan budaya positif. Ya, memberikan budaya positif, Budaya. memberikan pemahaman budaya positif kepada teman-teman dan memberikan sejawat gitu Bu. Dan saya ikut andil di sini. Banyak hal baru yang bisa saya dapatkan seperti antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita harusnya berada di mana gitu Bu. Dan saya memang sebagai guru, motivasi terbesar saya sebenarnya bukan hanya untuk murid saja, tetapi untuk anak-anak saya di rumah gitu Bu. Jadi memang harusnya kita lebih banyak lagi belajar untuk menjadi seseorang yang tidak hanya memberikan hukuman, tapi restitusi namanya tadi ya Bu ya, restitusi, sehingga nanti anak-anak bimbingan kita atau anak-anak di rumah kita itu bisa berkembang sesuai kodratnya gitu. Inginnya seperti itu, tidak ingin menyakiti hatinya, tidak ingin membuat luka batin di dalam dirinya bahkan sampai ke dewasa sehingga berpengaruh kepada kehidupannya di masa yang akan datang. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih mereka atas refleksi hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengaplikasikannya walaupun tidak seluruh tapi mulai dari bawah. Mudah-mudahan anak yang kita inginkan, peserta didik yang kita harapkan, peserta didik yang bisa berkembang, bisa mengembangkan kompetensinya dan bisa bahagia dunia akhirat. Dan terima kasih juga kepada kepala sekolah yang sudah bisa hadir. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lalu di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan sambil belajar. Sambil belajar. Kemudian izin itu tidak lebih dari 3 kali. 3 Bu, masa 2. 3 menit. 3 kali. 5 Bu. Apa nih yang 5? Soalnya padahal ini nampak kamera. Izin itu dalam kan 24 jam, berarti izinnya itu hanya boleh 3 orang. Bu, berarti boleh lalu di lokal. Itu dalam situ. Kita lagi belajar kan? Hah? Maksudnya izin itu diperbolehkan berdua. Iya Ya, boleh. Mas. Bertiga lah berdua. Aku boleh 3.
Izin diperbolehkan berdua dan tidak lebih dari 10 menit. 10 menit lagi. Apa? Batas apa? Berapa kali boleh izin? Oh, berapa kali boleh izin? 5 kali. 10 kali. 3 kali. 5 kali. 4 jam 3 kali izinnya. 2 Ini enggak. Apa Tasya? Ya, di kelas itu harus pakai kalau nggak pakai sepatu, sepatunya ditaruh di luar. Kalau dibuka, baunya mereka kiri kanan. Di kelas gunakan sepatu. Tugas bagaimana? Tugas harus dikerjakan. Ada lagi? Nah, kita lihat keyakinan kelas kita. Ini kan kita yang buat, atau kita yang mentaati. Ini sebagai yang kita buat itu yang pertama berbaris di depan kelas. Yang kedua mengucapkan salam. Ketiga pakai rapi lengkap atribut. 4 periksa kuku, lipstik sebelum masuk, berdoa, mengaji. Tidak menggunakan HP ketika BBM. Telat sesudah absen diambil dulu izin ke piket. Tidak boleh makan sambil belajar. Izin diperbolehkan berdua dan tidak lebih dari 10 menit. Izin selama PBM 2 kali. Karena kita jamnya agak lama. Di kelas menggunakan sepatu, kemudian tugas harus dikerjakan. Apa lagi? Harus saling menghormati. Saling menghormati. Kemudian apa? Ada yang tinggal ini. Ada. Harus disiplin waktu. Disiplin waktu. Saling menghormati. Ya, 14. Disiplin. Yang boleh sampai. Ini adalah keyakinan kelas kita. Bisa ini kita gunakan. Nah, bisa. Harus sepakat semuanya bisa ini kita gunakan. Jadi
tapi kan dia tidak melaporkan piket. Jadi konsekuensi telatnya itu dari ibu nanti. Nah, boleh misalnya menghafal surat atau misalnya mengambil sampah. Itu ya. Bisa kita sepakati keyakinan kelas ini? Bisa? Apa yang kurang Flora? Apa yang perlu kita ulangi? Apa satu lagi? Apa? Juliana, kalau sepatu kalau tidak kamu pakai harus kamu taruh di luar. Kenapa? Sepatu itu kan tiap hari kita pakai kan. Kadang-kadang baunya wangi sekali. Ada dia. Tidak boleh ditaruh di kelas dong. Itu apa? Tidak boleh tidur di kelas. Ibu tadi sepatu itu habis Bu. Itu di bawah habis lah Ibu yang perbelas Bu. Apa? Panjangnya nanti kan bisa dilihat. Panjangnya enggak usah. Iya, yang banyak.